Pemirsa, terima kasih Anda kembali di Kabar Pagi. Hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin oleh Jimli Asidik mengumumkan putusan soal dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK dan Hakim Konstitusi. Ya, Jimli juga mengungkapkan putusan Mahkamah Konstitusi bisa diubah oleh MK sendiri. Hari ini seakan menjadi penentu akankah Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang dengan mudah untuk mendampingi Prabowo Subianto di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Rencananya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin oleh Jimli Asidik akan mengumumkan putusan soal dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK dan Hakim Konstitusi lainnya. Laporan dugaan pelanggaran etik ini muncul usai para hakim MK memutus perkara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu soal batas usia Capres dan Cawapres. MK mengabulkan gugatan bahwa seseorang bisa mendaftar Capres-Cawapres bila mana sudah berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik melalui pemilihan langsung. Ketua Majelis Kehormatan Jimli Asidik menyebut tak sulit membuktikan kasus dugaan pelanggaran etik oleh 9 hakim konstitusi. Sudah selesai semua, tinggal kami merumuskan putusan dan itu butuh waktu karena semua laporan itu harus dijawab satu persatu. Ya kan? Jika putusan MK nanti membatalkan perkara 90, artinya Gibran juga otomatis membatalkan. Iya, makanya saya jangan sebut dulu, biar nanti dibaca, didengar sendiri. Nah itulah permintaan sebagian besar pelapor itu kan begitu. Berarti masih terbuka begitu? Apa? Terbuka kemungkinan bahwa nanti hasil yang putusan MK ini bisa menganulir putusan. Ya itulah salah satu yang ditunggu-tunggu. Jangan dijawab sekarang, dijawabnya hari Selasa. Termasuk kalian nunggu-nunggu ini kalau ada ini gitu kan. Biar seru lah, biar. Jimli juga mengungkap putusan Mahkamah Konstitusi bisa diubah oleh MK sendiri. Hal ini merujuk dari gugatan baru uji materi oleh mahasiswa terhadap putusan soal batas usia Capres dan Cawapres. Jadi posisi yang diminta hakim terlapor itu tidak ikut di dalam persidangan memeriksa nanti perkara nomor 141 sudah diregistrasi tapi belum disidang belum. Jadi dia dikirim bukti kemarin. Makanya saya puji-puji, ini bagus ini. Kan putusan MK bisa berubah oleh MK sendiri. Lantas, akankah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bisa mempengaruhi proses pendaftaran bakal calon presiden serta bakal calon wakil presiden? Bagaimana Koalisi Indonesia Maju mempersiapkan diri jika putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menganulir putusan terkait syarat pencalonan Cawapres? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ini rencananya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK yang dipimpin oleh Jimli Asidiki akan mengumumkan putusan soal dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK dan juga Hakim Konstitusi. Lalu bagaimana kondisi terkini dan juga persiapan mengenai putusan tersebut? Kita akan tanyakan kepada reporter TV One yang berada di Mahkamah Konstitusi dengan Kristanti Yosefa yang berada di lokasi. Selamat pagi Kristanti, bagaimana jam berapa rencananya putusan akan dibacakan hari ini? Baik Rendra, Indi dan juga pemirsa, hari ini dijadwalkan akan dilangsungkan sidang putusan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK perihal dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Hakim MK mengenai syarat usia Capres-Cawapres. Nah, nantinya pada hari ini akan dijadwalkan sidang putusan sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat yang mana bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat. Saat ini pemirsa, pengamanan kalau kami pantau di lapangan belum ada pengamanan yang dilakukan oleh personil kepolisian di sekitar gedung MK. Akan tetapi berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak keamanan di gedung MK, nantinya akan ada pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian di sekitar gedung MK. Adapun perihal rekayasa lalu lintas di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi,
memang sampai saat ini belum ada sterilisasi seperti itu di wilayah gedung Mahkamah Konstitusi, akan tetapi berdasarkan informasi juga yang kami dapatkan dari pihak pengamanan, nantinya akan ada sterilisasi seperti itu yang mana bermula dari sekitar wilayah Patung Kuda hingga gedung MK. Adapun pemirsa, sebelumnya MK telah melakukan pemeriksaan dalam sepekan terakhir ini yang mana pemeriksaan dilakukan terhadap baik pelapor maupun terlapor, yang mana persidangan terhadap pelapor dilakukan secara terbuka dan terhadap terlapor dilakukan secara tertutup. Selain itu juga pemirsa, Ketua MK yakni Jimli Asidik menyatakan bahwa dari 9 hakim MK diketahui Anwar Usman atau Ketua MK menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan laporan. Seperti itu, yakni dari 21 total laporan ia mendapatkan sekitar 15 laporan. Hal ini yang menjadikan dia sebagai pihak yang dipanggil 2 kali oleh MK. Dan ia dilaporkan karena diduga melanggar kode etik sebagai Ketua MK perihal syarat usia Capres-Cawapres. Seperti itu, Rendra dan Indi, situasi di lapangan saat ini. Kembali dengan Anda di studio. Ya Tanti, Anda sudah berada di gedung Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kemudian kondisi di sana pada pagi hari ini? Apakah sudah terlihat mungkin adanya aksi menuntut hal-hal tertentu begitu di sekitar MK? Baik, ini perihal aksi yang kemungkinan akan dilakukan atau akan berlangsung di sekitar gedung MK hingga saat ini memang terpantau masih sepi, masih belum ada tanda-tanda adanya aksi yang mungkin akan berlangsung di depan wilayah gedung MK. Akan tetapi berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak pengamanan, akan ada pengamanan atau siap-siap yang dilakukan seperti itu dari personel kepolisian jika nantinya memang ada aksi yang dilakukan, karena menurut pihak keamanan biasanya memang sidang putusan seperti ini banyak menimbulkan aksi seperti itu. Baik, Kristanti, lalu apakah nanti pihak penggugat dan juga tergugat dijadwalkan akan ikut hadir dalam sidang putusan MK nanti? Baik, Rendra, perihal siapa saja yang akan hadir nantinya memang belum kami dapatkan informasi resmi seperti itu. Akan tetapi jika melihat situasi memang dijadwalkan akan dihadirkan juga dari pihak terlapor maupun pelapor, meskipun memang kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut perihal hal tersebut. Baik, terima kasih atas laporannya Kristanti Yosefa langsung dari depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.